Kemudian tiba-tiba dua sosok berjubah muncul dan menyergapnya. Pinocchio berlari ketakutan hingga tiba di sebuah rumah tua, di mana ia melihat seorang wanita muda berambut biru di jendela yang mengatakan bahwa semua penghuni rumah itu telah tiada. Para perampok itu akhirnya berhasil menangkap Pinocchio dan menggantungnya di sebatang pohon. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki serta segala urusan yang sedang Anda kerjakan. Kembali lagi bersama saya, Mamat. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah dongeng abadi yang karakternya pasti sudah sangat akrab di benak kita. Sosok boneka kayu yang hidungnya akan memanjang setiap kali ia berbohong. Tepat sekali, kita akan membahas film Pinocchio versi tahun 2019. Ya udah, tanpa perlu saya jelaskan lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Berlatar di sebuah kota kecil yang dilanda kemiskinan di Italia, hiduplah seorang pemahat kayu tua bernama Geppetto. Suatu hari, didorong oleh rasa lapar, ia mengunjungi kedai milik temannya dan mulai berpura-pura memeriksa perabotan, mencari-cari kerusakan yang bisa ia perbaiki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sedikit upah agar bisa membeli makanan. Sang pemilik kedai yang memahami kondisi Geppetto dengan penuh belas kasih memberinya makanan tanpa perlu bersusah payah. Setelah perutnya terisi, perhatian Geppetto tertuju pada sebuah kereta sirkus yang tengah menggelar pertunjukan teater boneka kayu berukuran raksasa. Pemandangan boneka-boneka yang menari itu seketika menyalakan sebuah inspirasi di dalam benaknya. Sementara itu, di bengkel kayu lain, seorang tukang kayu bernama Mastro Ciliega dilanda ketakutan saat menemukan salah satu balok kayu miliknya bisa bergerak dan berbicara sendiri. Tak lama, Geppetto datang untuk membeli kayu, mengutarakan mimpinya untuk menciptakan boneka kayu terindah yang pernah ada dan membawanya berkeliling dunia. Ia pun sudah menyiapkan sebuah nama, yaitu Pinocchio. Melihat kondisi Geppetto yang tidak memiliki uang sepeser pun ditambah dengan rasa takutnya terhadap balok kayu ajaib itu, Cilega pun memberikan kayu tersebut secara cuma-cuma. Ketika proses pemahatan hampir selesai, Geppetto terkejut saat merasakan ada detak jantung dari dalam dada kayu bonekanya. Dan begitu pahatan terakhirnya selesai, boneka itu hidup. Dengan penuh kebahagiaan, Geppetto berharap agar ciptaannya itu mau memanggilnya ayah. Lalu sebuah suara kecil terdengar, "Papa." Momen itu menjadi sebuah keajaiban bagi Geppetto yang kini percaya bahwa Pinocchio memang ditakdirkan untuk menjadi putranya. Dengan penuh kasih sayang, Geppetto membuatkan pakaian untuk Pinocchio dari selimut tuanya. Lalu dengan sabar mengajarinya cara berjalan. Luar biasanya, Pinocchio belajar dengan sangat cepat, bahkan langsung bisa berlari dan berbicara lancar. Namun sifat dasarnya yang usil langsung terlihat. Saat dikejar seekor anjing, ia berlari keluar rumah dan kembali masuk, di mana ia bertemu dengan seekor jangkrik yang bisa berbicara. Merasa terganggu oleh nasihat si jangkrik, Pinocchio dengan marah melemparinya hingga pingsan. Malam itu, karena kelelahan, Pinocchio tertidur terlalu dekat dengan perapian, membiarkan kedua kaki kayunya beristirahat di atas bara api. Tentu saja kedua kakinya hangus terbakar. Geppetto yang mendapati pintu rumah terkunci terpaksa mendobrak jendela untuk menyelamatkan putranya. Meskipun awalnya marah karena kenakalan dan kecerobohan Pinocchio, hati Geppetto luluh melihat permohonan maafnya dan ia pun membuatkan sepasang kaki baru. Geppetto menasihati Pinocchio untuk segera tidur karena di keesokan harinya adalah hari yang sangat penting, hari pertama Pinocchio masuk sekolah. Geppetto sangat berharap putranya bisa bergaul dan menimba ilmu seperti anak-anak lain. Di pagi harinya pun, demi membeli sebuah buku untuk Pinocchio, Geppetto yang miskin rela menukarkan satu-satunya jaket hangat yang ia miliki.
Di sepanjang jalan menuju sekolah, Geppetto dengan bangga memperkenalkan Pinocchio kepada setiap orang yang mereka temui, termasuk kepada Mastro Cilega yang hanya bisa melongo tak percaya. Di tengah perjalanan, perhatian Pinocchio teralihkan oleh sebuah pertunjukan sirkus boneka. Geppetto berjanji akan mengajaknya ke sana sepulang sekolah. Namun setibanya di gerbang sekolah, bocah kayu itu justru berbelok dan menuju ke sirkus. Karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, ia dengan entengnya menjual buku yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. Di dalam tenda sirkus, para boneka kayu lain yang digerakkan oleh benang terkejut melihat kehadiran Pinocchio. Mereka memanggilnya untuk naik ke atas panggung. Magiafuku, sang pemilik sirkus, terkesima melihat Pinocchio yang bisa bergerak tanpa benang. Mengira Pinocchio adalah sebuah boneka mekanik yang canggih. Ia pun menangkap Pinocchio dan membawanya pergi. Kekhawatiran Geppetto memuncak ketika Pinocchio tidak kunjung pulang dari sekolah. Ia bergegas mencarinya ke arena sirkus. Namun kereta sirkus itu telah beranjak pergi. Pria yang membeli buku dari Pinocchio mengkonfirmasi bahwa ia memang melihat bocah kayu itu masuk ke dalam sirkus. Seketika Geppetto menyadari bahwa putranya telah diculik dan ia bersumpah akan mencarinya, bahkan hingga ke ujung dunia sekalipun. Inilah wujud sejati perjuangan seorang ayah. Di dalam kereta sirkus, nasib Pinocchio berada di ujung tanduk. Magiafuku berencana melemparkannya ke dalam api untuk menjaga daging panggangnya tetap hangat. Pinocchio menangis dan memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya putra yang sangat dicintai oleh ayahnya. Hati Magiafuku sedikit goyah. Ia lantas akan mengorbankan boneka lainnya. Namun Pinocchio dengan gagah berani menawarkan diri untuk menggantikannya. Kebaikan hati Pinocchio yang tulus itu akhirnya benar-benar meluluhkan hati sang raksasa. Dan di keesokan paginya, ia tidak hanya membebaskan Pinocchio, tetapi juga memberinya 5 koin emas sebagai bekal untuk ayahnya. Setelah melanjutkan perjalanan, Pinocchio bertemu dengan 2 sosok licik, si rubah dan si kucing. Mengetahui bahwa Pinocchio membawa koin emas, mereka segera mendekati dan merayunya dengan sebuah tipu muslihat. Mereka mengklaim bahwa 5 koin itu bisa dilipat gandakan menjadi ribuan koin emas jika ditanam di sebuah ladang ajaib. Dengan kekayaan itu, Pinocchio bisa membelikan ayahnya jaket baru dan banyak buku. Pinocchio yang polos pun termakan investasi bodong itu. Namun, sebelum menuju ladang tersebut, mereka singgah di sebuah penginapan untuk makan mewah yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pinocchio. Dalam tidurnya, Pinocchio bermimpi tentang pohon uang yang tumbuh subur. Ia terbangun oleh gedoran pintu dari pemilik penginapan yang memberitahukan bahwa kedua temannya telah pergi lebih dulu dan ia harus melunasi tagihannya. Saat melanjutkan perjalanan, si jangkrik kembali muncul. Menasihatinya untuk segera pulang dan memberikan sisa koinnya kepada Geppetto, memperingatkan bahwa kedua temannya itu adalah penjahat. Namun, Pinocchio mengabaikan nasihat itu. Kemudian tiba-tiba 2 sosok berjubah muncul dan menyergapnya. Pinocchio berlari ketakutan hingga tiba di sebuah rumah tua, di mana ia melihat seorang wanita muda berambut biru di jendela yang mengatakan bahwa semua penghuni rumah itu telah tiada. Para perampok itu akhirnya berhasil menangkap Pinocchio dan menggantungnya di sebatang pohon. Mereka melakukannya karena Pinocchio telah menelan koin-koin emasnya dan mereka berencana menunggunya mati untuk mengambilnya. Namun karena terbuat dari kayu, Pinocchio tidak bisa mati. Para perampok itu pun akhirnya menyerah dan tertidur. Sesosok makhluk aneh pun kemudian datang membawa Pinocchio. Ternyata ia diselamatkan oleh wanita berambut biru itu yang merupakan seorang peri. Sang peri biru memanggil 3 dokter, 2 burung gagak dan seekor burung hantu, beserta si jangkrik untuk memeriksa kondisi Pinocchio. Para dokter burung itu justru sibuk berdebat tentang prognosisnya, sementara si jangkrik kembali mencoba menasihati Pinocchio. Karena Pinocchio masih demam, sang peri hendak memberinya obat. Namun Pinocchio menolak karena rasanya yang pahit. Sang peri kemudian menggunakan siasat, ia memanggil 4 kelinci hitam yang membawa peti mati, siap untuk membawa Pinocchio jika ia menolak minum obat. Dan tentunya trik itu pun berhasil.
Setelah pulih, Pinocchio berbincang dengan sang peri. Ketika ditanya mengapa ia bisa berada begitu jauh dari rumah, Pinocchio mulai mengarang cerita bohong. Seketika itu juga setiap kebohongan yang ia ucapkan membuat hidungnya tumbuh semakin panjang dan panjang. Che sta succedendo? Li ho persi e ho incontrato due assassini nel bosco. Lalu Pinocchio menghabiskan waktu yang menyenangkan bermain bersama sang peri. Hingga tiba saatnya ia harus melanjutkan perjalanan. Sang peri berpesan agar ia segera menemukan ayahnya. Namun di tengah jalan ia kembali bertemu dengan si rubah dan si kucing. Karena sebelumnya mereka menyamar, Pinocchio yang lugu tidak mengenali mereka. Kedua penipu itu kembali mengajaknya ke ladang ajaib. Setelah menanam koin-koinnya, Pinocchio disuruh mengambil air dari sumber yang sangat jauh, memberikan mereka kesempatan untuk mencuri koin-koin tersebut. Menyadari dirinya telah ditipu, Pinocchio melaporkan kejadian itu ke pengadilan terdekat. Namun hakim di kota itu adalah seekor gorila dan hukum di sana terbalik. Yang tidak bersalah justru akan dipenjara. Alhasil Pinocchio dijebloskan ke dalam bui. Dengan cerdik ia kemudian mengaku telah melakukan berbagai pencurian dan atas kejahatannya itu ia pun dibebaskan. Setelah bebas, Pinocchio melanjutkan perjalanannya yang panjang untuk kembali ke rumah. Namun sesampainya di sana ia hanya menemukan rumah yang kosong. Seorang tetangga memberitahukan bahwa Geppetto telah pergi berlayar untuk mencarinya. Dengan putus asa, Pinocchio berlari ke pantai dan menceburkan diri ke laut. Setelah berenang jauh, ia pun kelelahan, tenggelam dan akhirnya terdampar kembali di tepi pantai. Sosok misterius kemudian membawanya ke sebuah tempat. Dan ternyata sosok itu adalah sang peri biru yang kini telah berubah menjadi seorang wanita dewasa. Pinocchio pun sempat terheran-heran. Pinocchio menanyakan bagaimana sang peri bisa tumbuh dewasa begitu cepat, karena ia juga menginginkannya. Sang peri menjawab bahwa itu adalah rahasianya, dan Pinocchio tidak akan pernah bisa menjadi dewasa karena ia hanyalah boneka. Mendengar itu, Pinocchio menyatakan keinginannya yang paling dalam, menjadi sosok anak manusia sejati. Sang peri mengatakan bahwa keinginannya bisa terkabul dengan syarat ia harus menjadi anak yang baik dan rajin bersekolah. Di sekolah barunya, Pinocchio bertemu dengan seorang anak laki-laki bandel bernama Lucignolo. Suatu hari Lucignolo membalas dendam pada guru mereka yang galak. Di tengah kekacauan yang terjadi, ia dan Pinocchio kabur dan mencuri makanan. Mereka bersantai hingga larut malam. Mengetahui Pinocchio kembali berulah, sang peri dan asistennya, seekor siput, mengunci pintu rumah. Setelah semalaman menunggu di luar, Pinocchio akhirnya dimaafkan dengan peringatan keras bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Kali ini Pinocchio benar-benar belajar dengan tekun. Suatu malam saat si siput sedang membacakan dongeng pengantar tidur sang peri dan Pinocchio dengan iseng mengusirnya. Keesokan harinya, Pinocchio berhasil menjawab semua pertanyaan gurunya dengan cemerlang. Sang peri yang sangat bangga mengatakan bahwa keinginan Pinocchio untuk menjadi anak manusia akan segera terwujud. Untuk merayakannya, mereka akan mengadakan sebuah pesta. Saat Pinocchio pergi mengundang teman-temannya, ia bertemu lagi dengan Lucignolo yang memberitahukan tentang sebuah tempat ajaib bernama Negeri Mainan. Sebuah tempat di mana anak-anak bisa bermain sepuasnya tanpa harus bersekolah. Pinocchio dihadapkan pada sebuah dilema besar, tetap tinggal dan menjadi anak baik atau ikut berpetualang ke negeri mainan. Akhirnya, karena godaan dari Lucignolo itu terlalu kuat, Pinocchio memutuskan untuk ikut. Mereka pun tiba di sebuah tempat yang penuh dengan permainan dan kesenangan tanpa batas. Namun, keanehan terjadi keesokan paginya. Anak-anak yang tertidur di sana terbangun dengan sepasang telinga keledai. Perlahan tapi pasti, Pinocchio, Lucignolo, dan semua anak lainnya berubah wujud menjadi keledai. Tak lama kemudian, seorang kusir datang untuk menjual mereka. Pinocchio yang dianggap sebagai keledai terbaik dibeli oleh seorang pemilik sirkus. Dalam sebuah pertunjukan, Pinocchio yang kini berwujud keledai gagal saat mencoba melompati lingkaran api. Dianggap cacat dan tidak berguna. Pemilik sirkus pun memutuskan untuk menenggelamkannya di laut.
Lalu saat Pinocchio hampir kehabisan napas di dalam air, segerombolan ikan secara ajaib mengelilinginya dan menggerogoti kulit keledainya, membuatnya kembali ke wujud aslinya sebagai boneka kayu. Pinocchio kembali berenang bebas di lautan luas, hingga seekor ikan raksasa yang mengerikan menelannya dalam sekali lahap. Di dalam perut ikan tersebut, ia bertemu dengan seekor ikan tuna yang bisa berbicara. Namun, perhatiannya teralihkan oleh secercah cahaya di kejauhan. Ia pun mengikutinya dan menemukan sebuah pemandangan yang tak terduga, yaitu Geppetto. Ternyata Geppetto juga telah ditelan oleh ikan raksasa yang sama. Selama ini, ia berhasil bertahan hidup dengan membuat tempat tinggal sederhana dan memancing ikan-ikan lain yang ikut tertelan. Pinocchio segera menyadarkan ayahnya dari kepasrahan dan mengajaknya untuk melarikan diri. Meskipun awalnya Geppetto ragu karena tidak bisa berenang, Pinocchio berjanji akan menggendongnya. Si ikan tuna yang baik hati pun datang untuk membantu mereka. Berkat bantuan si tuna, mereka berhasil keluar dan selamat. Sampai di tepi pantai. Sang tuna mengucapkan terima kasih kepada Pinocchio karena keberaniannya telah memberinya motivasi untuk ikut melarikan diri. Keduanya kemudian menemukan sebuah pondok kosong dan memutuskan untuk tinggal di sana. Karena kondisi Geppetto yang sakit, Pinocchio memohon kepada seorang peternak di dekat sana untuk memberinya susu. Peternak itu setuju dengan syarat Pinocchio harus bekerja untuknya. Maka dimulailah babak baru dalam kehidupan Pinocchio. Ia bekerja keras setiap hari, tidak lagi untuk kesenangan diri sendiri, tetapi demi mendapatkan upah dan susu untuk merawat ayahnya. Suatu hari, ia kembali bertemu dengan si rubah dan si kucing, yang kini hidup sebagai pengemis. Mereka mencoba menipunya sekali lagi. Namun Pinocchio yang kini telah bijaksana dengan tegas menolak dan mengusir mereka. Sesampainya di pondok, Geppetto dengan telaten memperbaiki retakan-retakan di tubuh kayu Pinocchio. Dan di keesokan harinya saat Pinocchio sedang bekerja, sang peri biru mendatanginya. Ia mengatakan bahwa Pinocchio telah membuktikan dirinya sebagai anak yang berbakti dan berhati mulia. Kemudian sebuah keajaiban yang sesungguhnya pun terjadi. Dengan perasaan tak percaya, Pinocchio menyadari bahwa tubuhnya telah berubah. Ia bukan lagi boneka kayu, melainkan seorang anak laki-laki sejati, seorang anak manusia. Dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap, ia berlari pulang sambil terus meneriakkan nama ayahnya. Tamat, ending yang sangat bagus. Pada intinya, perjalanan Pinocchio mengajarkan kepada kita bahwa menjadi manusia seutuhnya bukanlah tentang keajaiban, melainkan tentang pilihan sadar untuk meninggalkan jalan pintas yang penuh godaan. Setiap kebohongan yang ia ucapkan meninggalkan jejak, membuktikan bahwa kejujuran adalah fondasi utama. Sementara cinta tanpa syarat dari Geppetto menjadi kompas yang selalu menuntutnya pulang meski ia berkali-kali tersesat. Pada akhirnya, perubahan sejatinya terwujud saat ia berhenti mencari kesenangan dan mulai memikul tanggung jawab. Menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya terima kasih banyak untuk yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mamat pamit undur diri.